Selamat bertemu kembali dengan mata pelajaran Otomatisasi Tata Kelola Keuangan kelas 11 OTKP. Dalam video ini materi yang dibahas mengenai pengelolaan pendapatan negara. Pendapatan negara. Satu pengertian pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. 2. Sumber-sumber pendapatan negara. A. Penerimaan berasal dari perpajakan. 1. Pendapatan pajak dalam negeri terdiri dari A. Penghasilan migas seperti minyak bumi dan gas alam. B. Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. C. Cukai atas barang kena pajak, yaitu barang yang mempunyai sifat dan karakteristik yang sudah ditentukan berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 2008. Contohnya seperti tembakau atau rokok, dan alkohol atau minuman. D. Pajak bumi dan bangunan. Pajak penghasilan non-migas berasal dari penghasilan yang diterima oleh wajib pajak selama 1 tahun, baik dari dalam dan luar negeri, terdiri dari 1. Pekerjaan yang mempunyai hubungan kerja atas bebas seperti gaji, notaris, honorarium, praktek dokter, akuntan, pengacara, dan lain-lain. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3. Penghasilan dari aset yang bergerak maupun tidak bergerak seperti dividen, sewa bunga, penjualan aset. 4. Penghasilan lain seperti pembebasan utang dan hadiah. 5. Pajak lain yaitu pajak yang diterima dari bea materai seperti akta-akta notaris, akta tanah, surat berharga seperti wesel, askep, dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan. B. Pajak perdagangan internasional terdiri dari 1. Penerimaan bea masuk dalam penerimaan pada APBN yang berasal dari pembayaran bea masuk oleh para importir sehubungan dengan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean wilayah RI menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri. Namun seiring dengan kawasan bebas perdagangan ASEAN, bea masuk impor barang bagi Indonesia dihapus. Oleh sebab itu harus disikapi positif oleh para produsen. Indonesia harus terus meningkatkan daya saing produk-produknya. 2. Sebagai hasil pungutan pajak yang dikenakan atas ekspor yang merupakan kebijakan negara dengan tujuan mendorong ekspor barang jadi, menciptakan lapangan kerja, mendorong industri hilir, dan meningkatkan pendapatan devisa. Kebijakan ini dibuat untuk membatasi ekspor barang mentah seperti kulit mentah, rotan mentah, dan lain-lain. Yang C. Penerimaan negara bukan pajak. 1. Penerimaan sumber daya alam. A. Penerimaan sumber daya alam, minyak bumi, dan gas alam. B. Penerimaan sumber daya alam lainnya seperti kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan. 2. Bagian penerimaan atas laba BUMN. Penerimaan ini merupakan imbalan kepada pemerintah pusat selaku pemegang saham BUMN. Imbalan ini disebut dengan Return of Equality. 3. Surplus Bank Indonesia. Surplus Bank Indonesia merupakan jumlah surplus hasil kegiatan Bank Indonesia setelah dikurangi jumlah tertentu, yaitu 30%. Surplus ini digunakan untuk melunasi sebagian pokok kewajiban pemerintah ke Bank Indonesia. 4. Penerimaan negara bukan pajak lainnya. A. Penerimaan bersifat umum seperti penjualan barang-barang yang lebih rusak dan tidak dipakai, sewa jasa gedung, dan lain-lain. B. Penerimaan yang bersifat fungsional seperti SIM dihasilkan dari kepolisian, paspor dihasilkan dari Dirjen Imigrasi, uang nikah dan talak dari Kementerian Agama. 5. Pendapatan badan layanan umum. Pendapatan ini dipungut oleh instansi pemerintah atas produk layanan
yang diberikan kepada masyarakat dalam lingkungannya berupa pemberian jasa dan penyediaan barang tanpa mencari keuntungan. Contohnya rumah sakit dan perguruan tinggi. Yang kedua, penerimaan hibah. Penerimaan ini berasal dari dalam negeri maupun luar negeri berupa barang atau jasa dari pihak perorangan atau badan hukum atau negara dan tidak perlu dikembalikan karena sifatnya inisiatif dari pihak-pihak tersebut. Materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Terima kasih.